Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pusri. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam kemudahan dan keberhasilan teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, jangan bosen biar video saya mampir di beranda kalian ya teman-teman. Jadi masih dengan tema yang sama, cerita mistis, cerita misteri yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk referensi kalau ingin mendaki ataupun ingin mengetahui tempat-tempat yang sekiranya itu sakral di sekitar kita ya teman-teman. Percaya atau tidak percaya, gaib itu memang selalu berdampingan dengan kita. Kali ini saya akan menceritakan sedikit cerita waktu saya ngecamp di Ranukumbolo. Jadi Ranukumbolo ini adalah sebuah danau yang ada di Gunung Semeru yang bisa dibilang surganya dunia itu ada di Ranukumbolo ini. Sungguh indah, luar biasa teman-teman, tapi ya itu tadi misterinya memang sangat luar biasa. Dimana di Ranukumbolo ini ada mitos kalau ada ikan mas itu jangan diambil atau jangan mencuci atau mandi di sekitar danau kan gitu. Sebenarnya ini semua ada baiknya teman-teman. Karena apa? Karena dengan mandi atau mencuci di danau itu kita akan mengotori habitat asli danau itu teman-teman. Jadi perjalanan kita mulai dari Ranupane jalan terus teman-teman, jalan sekitar hampir 1 jam lebih karena jalannya santai. Kita sampai di pos 2. Sekarang di pos 2 itu sudah banyak bangunan-bangunan ya teman-teman. Kalau dulu belum ada ya. Jadi di situ kita di pos 2 berhenti. Jadi langsung kalau dari pos 2 ini kan ke pos 3 ini udah kelihatan ya teman-teman. Udah jauh itu kan tapi kelihatan ya pos 3-nya ini. Nah, kita berhenti di bangunan yang itu. Nah, di pos 2 ini kan biasanya ada yang jual buah, jual itu ya. Waktu itu saya nggak ada. Nah, asiknya di Gunung Semeru ini pemandangannya memang luar biasa teman-teman. Dari pos 2 ini kita bisa melihat yang namanya Batu Rejeng. Batu Rejeng itu adalah sebuah bukit, jadi punggungan gunung gitu, tapi itu bentuknya pilar-pilar begini loh teman-teman, pilar-pilar gitu. Jadi memang enak. Terus kita kan berhenti sebentar, terus kita berjalan lagi. Jadi setelah Batu Rejeng itu kita kan ada, itu bisa dilihat dari jalan setapak itu teman-teman, ada di sebelah kanan. Nah itu teman-teman, Gunung Semeru ini adalah gunung yang sangat indah ya. Jadi perbukitannya itu kelihatan banget maha besar Allah dengan segala kekuasaannya ya. Jadi kita berjalan terus sampailah kita ke jembatan yang disebut Jembatan Merah. Nah di sini nih, di Jembatan Merah ini sudah mulai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Hal gaib itu sudah mulai terasa, apalagi seperti saya yang bisa melihat hal gaib itu. Jadi sudah terasa dan maaf teman-teman, jadi interaksi itu sudah mulai ada. Jadi saya melihat itu ada pendaki ini yang turun itu tapi nunduk teman-teman, padahal ini masih sore, masih ya belum sore banget lah. Jadi jadi ada interaksi, itu orang turun pendaki, tapi saya lihat ini mukanya udah pucat teman-teman, udah pucat. Dia tuh menatap saya, cuman saya juga melihat dia, tapi teman-teman saya ini tidak melihat. Terus pendakinya ini laki-laki, terus dia pakai tas ransel hijau. Saya ingat betul bajunya itu ada garis-garisnya gitu, celananya pendek. Nah di situ saya nyediam, saya
berkata assalamualaikum. Terus saya berjalan lagi karena memang di jembatan ini tidak boleh lama-lama ya, takutnya memang jembatan ini dipercaya sebagai satu tempat yang memang persinggahan makhluk yang nggak kasat mata itu teman-teman. Nah, setelah sampai jembatan itu kita melanjutkan kembali perjalanan. Kita berjalan terus sampai sebenarnya lelah teman-teman, lelah. Pokoknya kita kebut jalan sampai di pos 4 itu kita sambil melihat danau itu udah kelihatan ya. Kalau dari pos 4 itu benar-benar udah kelihatan banget danaunya. Kita sudah merasa plong banget teman-teman, plong sampai di situ. Terus pada akhirnya kita jalan lagi, itu udah mulai agak nurun, mau ke arah danaunya itu agak turun sampai kita di danau. Nah, danau itu ada, yang penting ini bukan perjalanannya teman-teman, yang penting tidak saya perlu jelaskan perjalanannya ke sini, dari pos 2, pos 3, pos 4 terus sampai Ranu Kumbolonya nggak perlu saya jelaskan di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat, tapi yang sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru bisa berbagi cerita ya teman-teman. Nah, di sini ini setelah kita sampai di padang savana di depannya Ranu Kumbolo itu kan ada beberapa shelter, 2 bangunan shelter. Kita berhenti dulu di situ, di shelter itu kita berhenti sambil melihat lokasi yang akan kita bikin tendanya buat ngecamp. Nah, rencananya teman saya ini 2 mau naik ke atas, cuman karena di bawah tadi sudah berinteraksi dengan makhluk yang tidak kasat mata, jadi kita batalkan. Kita berencana malam itu berencana tidur di situ, nanti besoknya pulang lagi karena sudah nggak berasa nyaman, dan yang juga udah bilang suruh untuk pulang kan gitu. Tapi kan tidak mungkin, kalau pulang lagi pasti di jalan juga malam kan teman-teman, terlalu beresiko. Jadi kita putuskan untuk bangun tenda di situ teman-teman, bangun tenda sampai maghrib. Kita sholat dulu, habis sholat teman saya ini yang 3 ini di luar, saya di dalam. Saya sempatkan meditasi, ya Allah salam, assalamualaikum. Yang nunggu Gunung Semeru ini saya permisi, saya ingin malam ini tidur bersama teman-teman saya di sini, mohon untuk tidak diganggu kan gitu. Nah, sampai di situ jam 8:30 selesai kita makan, kita habis sholat makan. Teman-teman saya ini 8:30 ini masih pada makan, kita ngobrol. Ada 8 tenda itu di samping kanan kiri itu ada 8 tenda teman-teman, saya ingat betul. Nah, jam 10 malam itu teman saya yang 2 ini udah tidur, tinggal saya sama 1 teman. Nah, 1 teman ini dia mainan HP, main game via HP itu. Tapi saya itu gini teman-teman, ngerasa itu di sekitar tenda saya itu rame banget, kayak ada orang jalan sambil apa namanya itu berbicara gitu loh teman-teman, berbicara terus, tapi rame banget teman-teman, rame. Nah, saya kan ini ya penasaran tuh, saya buka tenda, saya ngelihatnya tuh mungkin ini yang baru datang kali, dan baru nyampe sini, saya bilang gitu. Saya buka tenda itu nggak ada siapa-siapa teman-teman, sepi. Terus sepi, tapi saya melihat, saya agak maju ke depan, saya melihat di arah danau, ke arah danau itu saya melihat ada kayak kunang gitu teman, kayak kunang itu ada 2, kunangnya itu ada 2, jadi terbang. Kunang kan tahu kan tuh, kunang tuh
yang pantatnya ada lampunya itu. Jadi terbang ke arah danau itu, saya lihatin kok ini tenda-tenda ini loh pada kalau jam segitu tuh biasanya masih ada yang bangun kan gitu. Ini sepi banget teman-teman, sepi. Kayak mereka itu udah terlena dengan dengan lelapnya tidur. Mungkin malam jam 11-an dulu mereka mau ke atas atau nanti mau summit kan. Jadi mereka saya pikir udah tidur. Saya ikutin ke arah kunang-kunang itu tadi teman-teman, arah kunang-kunang. Terus ngilang. Oh kata saya, oh ya ini pasti kunang-kunang lah. Saya masuk lagi nih ke tenda. Nah teman saya ini masih asik sama gamenya, ini masih asik teman-teman, masih asik. Terus setelah itu saya kan tiduran saya nggak tahu itu jam berapa. Tidur saya tuh kayak ada yang bangunin, tangi yo gitu, bangun dong. Terus saya bilang, oh siapa kan gitu kan. Saya bangun, itu ada satu perempuan, itu sama persis yang saya lihat waktu itu saya ke Ranu Pungolo, wanita yang sangat cantik, yang ratunya danau itu. Terus kamu kenapa kesini lagi gitu, pakai bahasa Jawa. Oh saya tidak berbuat apa-apa, saya hanya ingin mengantarkan teman saya, tetapi kami tidak melanjutkan ke atas karena kami sudah di bawah sudah mendapat gangguan yang bermacam-macam kayak gitu. Terus nyainya ini pergi teman-teman, pergi. Terus setelah itu setelah nyainya pergi nih kan saya tiduran lagi. Teman saya itu udah tidur, yang bawa dari mainan apa itu udah tidur. Itu teman-teman di sekeliling tenda saya ini saya lihat ada sinar tuh gede kayak lampu senter gitu ya, kayak lampu senter gitu. Itu terang banget teman-teman. Saya bilang ini orang jahil amat, udah tahu tendanya orang disenterin lagi, orang jahil amat ini orang, saya bilang. Terus saya keluar nih teman-teman, saya intip, nggak ada lagi tuh teman-teman, nggak ada lagi. Terus saya keluar, itu api itu kayak gulung tuh dari atas tuh, kayak berputar-putar gitu teman-teman, berputar. Tapi itu api terang banget. Terus dia berputar gini. Itu mendekat ke tenda saya refleks masuk, saya bangunin teman-teman saya. Bangun. Apa sih? Ada banaspati, saya bilang. Ada banaspati, bangun, saya bilang. Terus teman saya yang dua ini ketakutan kan, takutnya. Terus saya bilang, dikir sebanyak-banyaknya, dikir. Terus sebisa-bisanya dikir. Ada banaspati, saya bilang. Nah, itu api itu mengutari nih tenda saya itu. Jadi tenda kan ada kuncup gini kan, itu di atas itu kan muter. Jadi tenda saya itu di dalamnya itu terang banget, terang. Terus akhirnya saya gini, nah itu mengitari tenda saya kan. Terus saya, ya Allah selamatkan saya dan teman-teman saya, ya Allah. Karena kan perlu kalian ketahui bahwasanya banaspati ini sosok jin yang bisa menyebabkan kematian terhadap manusia. Tuh banaspati ini bisa teman-teman, karena dia akan mengalirkan hawa panas. Ketika dia bisa masuk ke tubuh manusia itu, dia akan mengalirkan hawa panas yang luar biasa. Jadi orang itu akan merasa seperti terbakar. Terus saya bilang, ya Allah, pokoknya teman saya ini nggak berhenti dikir, karena kita berapa tuh benar-benar melihat itu tuh di atas tenda kita tuh benar-benar ngeliat teman-teman. Nah sampai pada akhirnya waktu itu, terus teman saya ini bilang gini, ya Allah,
gimana ini kan gitu. Terus saya bilang kita kan nggak mungkin itu ya, Mas, pasti yang juga akan jagain kita, saya bilang gitu. Nah itu terus akhirnya tuh itu meredam teman-teman, dia jadi redup kayak ada dengkuran gitu. Nah terus teman saya bilang, Mbak Sri itu apa lagi loh, udah diem jangan pada bawel, diem, saya bilang, diem, zikir saya bilang gitu kan, zikir, banyakin doa saya bilang. Terus itu memang malam itu mencekam teman. Saya juga wajar ya, manusia tuh punya rasa takut, itu wajar ya. Terus aku juga ketakutan. Pada akhirnya saya ini meditasi, teman-teman saya meditasi. Saya diam, teman-teman saya jangan ada yang mengganggu, saya mau meditasi, saya bilang gitu. Saya meditasi. Nah di dalam meditasi itu saya berasa dibawa ke sebuah tempat, teman-teman, di bawah sebuah tempat. Nah di bawah sebuah tempat itu terjadi percakapan antara saya dengan seorang laki-laki. Nah percakapannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kenapa saya ke situ ditanyain kan? Saya sebenarnya ingin mengantar teman saya. Terus tapi kita tidak jadi sampai ke puncak karena sudah tidak nyaman. Terus dia bilang, saya tahu siapa yang menjaga kamu, katanya dia tahu siapa yang menjaga saya. Oh kalau kamu tahu siapa yang menjaga saya, berarti kamu tidak akan mengganggu saya, atau saya tidak mengganggu kamu. Terus dia bilang, iya saya tidak akan mengganggu kamu, akan tetapi saya hanya ingin menyampaikan ketika kamu pulang, bawalah bunga kuning itu tolong dibuang di jembatan yang kamu lewati. Saya bilang, jembatan yang tadi, yang jembatan di bawah, iya kamu buang ke sana. Untuk apa? Dia tidak memberitahu teman-teman. Pada akhirnya bunga kuningnya di sebelah mana, saya bilang gitu. Ada, nanti akan saya tunjukkan. Nah pada saat itu selesai meditasi, saya tuh kayak setelah meditasi itu kayak tertidur, teman-teman, tidur sampai pagi. Saya bangun itu jam 8 tuh teman saya ini, kita jadi naik apa enggak nih? Enggak lah, pulang aja lah, saya bilang gitu, pulang aja. Tapi saya ingat, tapi saya harus nyari bunga nih Mas, bunga yang warnanya kuning. Oh di mana? Saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi nanti mau ditunjukkan. Terus teman saya satunya ini bilang, oh tadi itu di pos itu Mbak, yang di pos 3 yang dekat bangunan itu tadi ada bunga kuning, mungkin maksudnya yang di situ kali. Saya nggak tahu, udah sambil jalan. Nah akhirnya kita ketemunya itu bukan di pos 3, teman-teman. Bunga itu adanya di sisi sebelah kiri dari kita naik sebentar, itu sebelum pos 4 itu kita ada bukit kecil. Nah di situ tuh bunganya. Terus saya ambil, saya taruh di jembatan merah yang kita lewatin itu. Nah pada akhirnya sampai di situ saya ternyata ketemu lagi sama pendaki. Saya bilang pakai ransel biru, terus celananya bajunya tuh garis-garis gitu, pakai celana pendek itu. Ketemu lagi, dia bilang terima kasih, saya akan kembali ke tempat saya. Oh tapi saya lupa nggak nanyain itu namanya siapa, saya tuh lupa, teman-teman ya. Mungkin saja siapapun dia, mungkin dia salah satu pendaki yang meninggal di Gunung Semeru. Semoga amal ibadahnya dan jiwanya tenang di sana, karena saya sudah kirimin itu. Mudah-mudahan dia tidak mengganggu pendaki yang lain, teman-teman. Itulah cerita saya di Gunung Semeru. Nanti mungkin saya akan ceritakan cerita-cerita yang lain ya, teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.